kan komitmen sekali ya. Jadi saya pikir akan sangat menyeramkan ya. Jadi image saya itu ada dua Islam, Pak Ustaz. Yang pertama Islam yang keras, Islam yang perang, Islam yang ayo kita perangin, ayo kita berantas, ayo kita ini. Gimana cara menemukan lokasi seseorang menggunakan nomor teleponnya? Misalnya, jika saudara Anda terlambat pulang, Kita berantas, ayo kita ini. Hari ini selama berapa hari saya belajar ini ya, sampai 2 bulan lebih saya belajar ya. Saya justru belajar dari Ustadz Khalid yang seorang yang saya pikir sangat menyeramkan. Malah Islam itu hangat, memaafkan, ikhlas, damai. Saya pengen tanya Pak Ustadz, Islamnya sebenarnya itu yang mana sih Pak Ustadz? Kalau saya ringkup bicara saya saja dok ya, karena dokter sedang bertanya pada kami ya. Maka saya salah satu orang dari sekian banyak muslim yang sangat berpegang teguh lah pada dalil Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang kami sampaikan itu yang kami ketahui ada dalilnya. Sehingga ini bukan karang-karangan pribadi, bukan hanya supaya saya dikenal orang yang lembut. Enggak, kalau memang Islam mengajarkan begitu ya begitu. Enggak ada neko-nekonya ya. Supaya memang kita menjadi muslim yang sejati. Karena Allah berfirman, ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi saya mau menjadi orang yang itu, yang berpegang teguh pada pegangan itu, pada kemurnian itu. Sehingga saya melihat inilah Islam. Jadi kalau ada orang yang keluar dari konsep wahyu Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia merusak citra Islam, terjadi LGBT di toko agama, terjadi KDRT dalam rumah tangga, ini bukan membawa Islam. Karena Islam itu dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Selalu lembut, selalu baik, selalu memaafkan, selalu jujur, selalu tanggung jawab, selalu amanah. Nggak pernah berubah itu, nggak akan berubah konsepnya. Dan ada tegas tapi tidak ada keras. Nah, itu berarti itu Islam yang sesungguhnya itu ya. Dan tidak akan berubah. Kalau ada orang yang berbeda dengan ini, berarti mungkin dianya pribadi yang keliru. Dia beda gitu. Karena orang di Amerika, orang bule berbicara tentang Islam, kalau dia kembali kepada wahyu akan sama. Jujurlah, ini dalilnya. Mereka akan berprinsip berpegang teguh pada jujur itu, apapun resikonya. Jangan bohong, bohong itu ancamannya ini. Mereka akan jauh sejauh-jauh dari bohong tersebut. Memang sudah begitu orang berpegang pada wahyu. Tapi kalau orang hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar cari ketenaran, dia akan bisa toleransi lah. Ini kayaknya nggak usah dibahas. Ini kayaknya masih boleh lah kalau di depannya Dr. Richard, karena Dr. Richard orang baru muslim, asal juga ikut-ikutan deh. Jadi itu nggak ada kalau orang yang muslim sejati. Ya jelaskan kepada orang yang benar supaya orang jadi benar dari awal gitu. Demi Allah saya terkaget-kaget Pak Ustadz, karena saya ngelihat dari sosok Pak Ustadz yang saya pelajarin ya selama hampir 1 bulan ini tinggal beberapa episode lagi ya. Pak Ustadz sangat tegas, nggak bisa nego, bahkan syukuran, tumpengan, no nego pokoknya ya. Bintang tamu, pokoknya susah banget lah dengan Pak Ustadz Khalid ya. Sehingga kan tegas keras ya kelihatannya. Tapi justru di sini saya melihat ada kelembutan, ada memaafkan, ada ikhlas, ada yang padahal ini sesuatu yang bertolak belakang. Yang saya bayangkan adalah wah ini kayaknya bakal perang, bakal ajar kayak gitu punya ya. Saya pikir sekali lagi ini Islam yang sebenarnya ya Bang Ustaz. Saya ini bahasa istri saya, anak-anak saya, kerabat yang dekat sama saya, terus jemaah yang biasa umroh sama haji bersama kami. Mereka membahasakan ini dong. Mungkin kalau dokter bicara sama istri saya atau istri dokter bicara sama istri saya itu, pasti kalau ditanya tentang pribadi saya, mereka akan ceritakan hal yang berbeda. Karena saya memang memposisikan pada tempat yang tepat. Misalnya sesuatu yang memang kita harus menyampaikan dalam bentuk edukasi dan ilmiah, ya kita harus sampaikan juga dengan bercanda dong, supaya orang sampaikan dengan serius itu penerimanya 99%. Orang sampaikan dengan bercanda jadi 65%. Mana yang kita inginkan? Apakah dia maksimal orang ini menjadi amal jariah buat saya, atau hanya sekedar dia bawa pulang setengah-setengah, setengah ilmu, setengah bercandanya? Kalau saya nggak mau.
target saya kalau saya ceramah, semua yang di sekitar jemaah saya itu semuanya khutbah Jumat lagi ceramah. Saya berharap mereka pulang semua membawa ilmu dari saya dan saya panen pahalanya. Sehingga saya tidak mau ada satupun yang mengkhayal, yang cuma terima ilmu tapi dia bingung. Makanya saya kadang-kadang memilih kosakata yang mudah dicerna, mudah difahami, contoh-contoh cerita yang bisa menyentuh, gitu-gitu. Dan satu sisi, saya kalau saat bercanda, saya bercanda dong. Saya kalau dengan istri saya tuh sama anak di rumah, saya bercanda sama mereka. Kadang-kadang istri saya tuh duduk sama saya dari awal ketemu sampai pulang, sampai saya besok lagi saya pergi, mereka tertawa mendengarkan lelucon dari saya. Tapi yang hal-hal yang mubah ya, saya bicara sama mereka. Jadi suasana yang berbeda sekali. Anak-anak juga begitu. Kalau saya keluar rumah mereka merasa sedih. Kalau saya balik mereka sangat gembira main dengan saya semuanya di rumah. Karena Umar bin Khattab mengatakan, kita ini kaum laki-laki. Kalau di luar rumah, kita akan seperti singa yang siap untuk memangsa-mangsanya. Saya kerja serius, tegas, segala macam. Tapi kalau kami bolak-balik ke rumah kami jadi seperti anak kecil. Saatnya kita bercanda, saatnya kita berbeda figuritas kita. Saya kadang-kadang bahasakan ke bapak-bapak, kita kalau di luar rumah, bawa semua kewibawaan kita, keseriusan kita dalam bekerja. Ya, sehingga kita betul-betul mendapatkan yang terbaik di masyarakat. Tapi kalau kita masuk ke rumah, tanggalkan semua depan pintu rumah, kita menjadi figur yang berbeda. Siap lagi mendengarkan keluh kesahnya istri, keluh kesahnya anak, bercanda sama mereka. Kadang-kadang juga mengingatkan mereka dengan tegas di saat dibutuhkan. Maka kita menjadi figur yang di situ. Saya merasakan bikin acara ini. Ya, saya benar. Saya merasakan kayak saya paling nggak berhasil pengen kasih lihat orang ini loh Islam yang sebenarnya loh, Islam yang bukan Islam yang selama ini kalian ngomong keras, Islam yang selama ini kalian bilang. Saya begitu masuk Islam ada yang ngomong mau kawin lagi ya, kayak seolah-olah Islam itu tuh kalau mau masih Islam mau kawin lagi kayak gitu. Memang orang kalau bukan Islam nggak kawin. Enggak kok kesannya kalau masuk Islam kawin gitu ya. Yang non Muslim pun kawin kan. Sama ya Pak Ustadz ya. Iya. Memang Islam selingkuh, yang ini juga selingkuh, so, Yes. nggak ada hubungan ya. Nggak ada hubungan. Justru kalau kita mengamalkan Islam yang sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Betul. Pak Ustadz, saya pengen tanya nih, kalau misalnya nih ada luka yang benar-benar dalam sekali Pak Ustadz sampai susah disembuhkan, contoh diperkosa, itu kan nggak gampang Pak Ustadz ya. Kalau misalnya disakiti omongan masih ini ya, diperkosa atau di keluarganya dibunuh, atau mungkin sesuatu yang sangat berat lah Pak Ustadz ya, pasti menimbulkan kesakitan Pak Ustadz. Nah, boleh nggak kita dendam seperti itu Pak Ustadz? Jangan dendam. Karena Walaupun seperti itu kan. iya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada loh, maha melihat, maha mengetahui. Allah itu maha pengasih dan penyayang pada hambanya yang patuh. Dan Allah sangat berat hukumannya bagi orang-orang yang membangkang dan melanggar. Kita nggak balas pun orang itu, Allah akan hukum. Allah akan hukum. Allah punya cara, dan hukumannya Allah itu, Allah selalu menyebutkan dan hukumannya syadidul iqab, berat siksaannya Allah itu. Alim, menyakitkan kalau Allah sudah balas. Orang kalau buat satu kesalahan nih dok, Allah bisa hukum sesuatu yang di luar daripada akal normal dia. Banyak sekali yang terjadi seperti itu ya. Mungkin hanya dengan mencaci maki seseorang cukup Allah buat dia menderita setahun dan segala macam hal. Nah, jadi sebenarnya tugas kita pada saat ujian datang adalah bersabar. Allah datangkan orang ini untuk menguji iman saya. Bersabar. Ya, menguji iman. Kalau misalnya kita diganggu orang nih, saya sama dokter diganggu orang, dokter sabar, saya tidak sabar. Dokter lulus dok, saya tidak lulus. Karena itu ujian datang. Kalau kita tidak sabar, kita marah-marah, ya sudah sama aja, kita nggak berhasil dong di ujian itu. Ujian itu untuk menguji kesabaran kita. Kalau kita sabar, kita sukses, kan gitu. Dan bukan berarti kita sabar itu kita lemah, enggak. Justru kita di situ kuat. Kita sebagai orang yang berhasil melalui itu. Sekarang kalau lomba maraton nih, saya mau maraton, dokter sabar. Mau jauh, mau panas, pokoknya saya harus juara. Sabar aja. Saya keluh kesah, panas banget, jauh banget jaraknya. Keluh kesah ini menambah lemah buat saya, kelemahan sebenarnya. Ayah saya sudah dapat juara, badan saya capek, gitu kan. Kalau dokter tetap sabar nih, udah begitu juara dok, capeknya hilang semua tuh. Berkat kesabaran itu. Pak Ustadz, saya pengen tanya gini, ikhlas. Ya, kita sama-sama tahu ya, namanya ikhlas ya Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya ikhlas, habis itu kita sebut-sebut terus Pak Ustadz, itu ikhlas nggak namanya Pak Ustadz? Sebut ini kenapa dulu? Apakah sebut itu ditanya atau menceritakan tanpa ditanya, itu bedanya dok? Iya ya, kalau ditanya enggak ya. Dokter sekarang gini, dokter mau ke masjid nih, mau sholat. Lalu saya tanya, dok mau kemana? Wah,
kalau saya jawab saya riak nih. Kan nggak mungkin, kita lagi ditanya. Nanti orang jadi bertanya-tanya juga, dokter mau kemana? Oh saya mau sholat. Ayo Ustaz sholat yuk. Nah contoh gitu ya. Tapi kalau orang tidak ditanya, dokter jadi tanya dokter, ayo kamu sholat, saya sholat ke masjid, nggak ada yang nanya gitu. Saya nggak ada apa aja diceritakan sampai dari kebaikannya tanpa orang tanya. Orang pun tidak butuh informasi itu untuk apa. Tapi kalau orang nanya itu beda dok. Oke. Ya, misal seorang pegawai, kenapa kamu terlambat? Ditanya, saya ditanya sekarang. Oh ya, saya terlambat tadi karena macet, atau saya terlambat tadi karena anak saya sakit, saya bantu dulu, atau orang tua saya dan segala macam itu kan ditanya, kita jawab. Ada juga yang kayak gini Pak Ustadz, sudah memberikan sesuatu ke pacar atau ke istri Pak Ustadz, pas cerai diminta lagi Pak Ustadz. Gak usah bawa-bawa pacar dulu, istri aja. Jadi biar yang sah aja. Oh iya. Gila, tegas banget Pak Ustadz. Bahkan di nego pacar aja gak mau. Karena pacar yang sebenarnya itu istri. Iya. Pacar sebenarnya itu suami, karena bebas melakukan apapun setelah nikah. Buset, gue ngomongnya sekali lewat kayak gitu, udah langsung tegas banget. Istri Pak Ustadz. Tapi benar nggak? Iya benar. Okay. Saya yang salah ngomong Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada suami sudah memberikan kepada istri, tapi sudah bercerai, diminta balik semuanya Pak Ustadz. Nggak ikhlas dong. Dari awal nggak tulis memberi. Orang itu kalau sudah memberi dok, dia sudah tahu dia memberi karena Allah. Sehingga dia tidak perlu benda itu lagi kecuali balasan dari Allah. Itu baru namanya ikhlas. Kalau selama kita masih butuh pujian orang, yang pujian itu hanya sepanjang lidahnya, kamu hebat ya, kamu terbawa, apa yang didapat? Badannya nggak tambah gemuk, dia nggak tambah pintar, gitu kan? Nggak ada manfaatnya pujian orang atau ancaman orang sepanjang lidahnya kok. Nggak usah dipedulikan. Pujian kita nggak butuh, ancaman kita nggak butuh. So, jalani saja kehidupan dengan enak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, kalau misalnya kita suami istri Pak Ustadz ya, ini nggak ada hubungan dengan saya ya. Jadi kalau punya suami istri, dia cerai misalnya, baik-baik ataupun juga ribut, apa sih hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri tersebut? Misalnya mereka cukup ada harta, ada uang kayak gitu punya kan. Ini paling sering karena kan podcast saya kan paling sering tuh suami istri berantem kayak gitu, punya viral-viralan. Ya saya ngerasa lucu Pak Ustaz. Kenapa? Saya pernah diskusi dengan istri saya. Dulu cinta, semua pujian yang keluar, mencintai. Dan lucunya ketika mereka bercerai, semuanya penuh kebencian. Semuanya tidak ada yang ingat kebaikan, semuanya saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Jadi kayak perang satu sama lain tanpa ingat bagusnya. Padahal waktu pacaran dulu semuanya ingat bagusnya. Jadi ingat jeleknya semuanya. Mereka bercerai, oke lah kita hargai, mereka sudah gak cocok lagi. Tapi apa sih yang harus kewajiban yang harus diberikan kepada istri? Itu masalahnya pacaran sebelum nikah dok. Karena yang ditunjukkan selalu yang baik-baik, begitu sudah nikah buruk keluar gitu. Jadi gini, pertama sekali kita perbaiki dulu persepsi dok. Menikah itu untuk abadi sampai ke surga. Jangan menikah tes coba. Ya, saya nikah coba dulu deh, kalau cocok saya lanjutin, kalau tidak ya enggak. Dari awal memang niatnya sudah begitu. Jadi kalau ada, jadi dia berusaha mencari mana sisi negatif pasangan yang mungkin ini sudah bisa saya bercerai. Saya pernah temukan kasus di lapangan dok. Seorang istri dan seorang suami masing-masing mengatakan, oh saya sekarang sudah harus punya cadangan pasangan, calon pasangan, kalau saya cerai saya sudah bisa berhubungan dengan orang itu. Jadi masih satu suami istri. Untuk apa berpikiran ke sana? Jadi dari awal dia sudah membatasi diri dia hanya berumah tangga misalnya 5 tahun atau 10 tahun atau ini dan itu. Contoh, jadi kalau kita niatnya memang berumah tangga itu sampai ke akhirat. Saya waktu nikah saya bilang sama saya menikah ini untuk menuju ke surga bersama kamu. Saya tidak akan ucapin kalimat cerai kecuali kamu penyebab. Kalau saya tidak akan lakukan, karena saya niat ini untuk sampai ke sana. Sehingga niat ini membawa kita pada satu keputusan. Kalau ada plus minus dari pasangan kita bisa menerimanya. Kalau benar kita dukung, kalau salah kita luruskan. Kita buka lagi lembaran baru, kan begitu dok.
Jadi saya terus terang sangat tidak setuju dengan masalah nikah cerai itu ya. Kecuali memang cerai itu bukan tidak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, abghadul hal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Itu memang keputusan terakhir. Pasangan kita sudah nggak bisa diluruskan, keras kepala, melakukan kriminal yang besar gitu ya. Maka ini mungkin beda. Tapi kalau orang masih masalah teknis, maka harusnya bisa diperbaiki kan gitu. Dan memang perceraian itu adalah senjata utama iblis. Kata Nabi Muhammad SAW, iblis punya singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya dan pasukannya melapor, saya baru buat orang membunuh, saya baru membuat orang mencuri, semua macam-macam oleh iblis yang gak biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Lalu kata iblis apa? Kamu jagoannya. Bagi iblis itu lebih bahaya, lebih berhasil daripada membunuh, daripada mencuri. Karena orang kalau rusak rumah tangganya dok, sebenarnya walaupun dia tampil di media senyum, bangga, sebenarnya dia sedih. Ini tetangga bantalnya. Ibu sama ayah kita saja nggak boleh lagi melihat aurat kita setelah kita dewasa. Ibu kita, kalau kita anak laki-laki, nggak mungkin biologi sama kita. Ayah kita, kalau kita anak perempuan, nggak mungkin biologi sama kita. Itu jelas-jelas orang tua kita. Tapi suami istri orang lain, kita boleh saling terbuka, menikmati. Gimana caranya selepas biologis tersebut lalu berpikir untuk bercerai? Apa masalahnya gitu? Kalau selama masalah masih diperbaikin, kenapa enggak? Si laki-laki 25 tahun dengan sebuah pola makan, pola pikir, pola tidur dan segala macam. Si perempuan 20 tahun di pola ini, pasti ada gesekan pada saat akan disatukan. Maka konsep dasar dalam Islam untuk mempertahankan supaya tidak cerai adalah yang pertama, farudduhu ilallahi war rasul. Kalau ada permasalahan yang menilai salah atau benar hanya Allah dan Rasulnya, agama Islam. Agama Islam nilai baik, salah, selesai. Jadi hari itu, detik itu langsung bisa tahu saya benar, saya salah. Nah kemudian langsung aplikasikan. Yang salah minta maaf, yang salah memaafkan. Buka lembaran baru. Itu akan terus bertahan rumah tangganya. Pedomannya Islam. Seperti itulah. Yang kedua selain kembali kepada Islam adalah jangan libatkan dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Jangan bicara sama, maaf ya, Tetangga atau